Salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adabana farana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ila anfam. Kemarin kita sudah masih membahas tentang adab dalam pergi haji. Masuk kita kepada yang keenam, an yarfuqa bid-dabbah. Hendaknya kita berlemah lembut kepada hewan ya. Jadi kalau kita berpergi haji naik kendaraan, kalau bisa ya, kalau kita naik hewan harus berlemah lembut, karena hewan juga makhluk hidup ya. Tapi juga sama ya, sebenarnya sampai motor juga ya, sampai mobil juga sama ya, ada adabnya gitu, ganti oli gitu ya. Ini motor udah setahun gak ganti oli kering, itu namanya zolim motor gitu. Ya. Jadi harus berlemah lembut dengan kendaraan. An yarfuqa bid-dabbah. Apa caranya? Gimana caranya kita berlemah lembut sama binatang? Jangan ngobrol di atas hewan. Begitu lagi naik kendaraan ya, kemudian ada teman kita ngajakin ngobrol, jangan kita ngobrol lagi di atas kendaraan, turun dulu baru ngobrol gitu. Fala yuhammiluha, jangan kita membawanya, membebaninya, mala tutiku, apa yang tuh hewan gak sanggup untuk dipikulnya ya. Jadi kalau kita taruh barang di hewan kita, jangan bebankan dengan beban yang berat. Udah bebannya kita taruhin, orangnya naik, nah tuh mungkin tuh. Makanya sebagian ada orang kadang di bawah doang, dituntun doang, barang teratas dia tutup, nggak naik ke situ ya. Wala yaqifu 'alaiha al-wuqufat tawil, jangan berhenti di atas kendaraan itu, hewan tersebut, dengan berhenti yang lama. Jadi kalau kita berhenti turun, jangan tetap di atas ya. Wa yanziru ahyanan anha wa ihsanan ilaiha. Dan kalau bisa kita turun ahyanan, beberapa saat ya, anha, dari hewan tersebut, ihsanan, sebagai bentuk kebaikan kita, ilaiha, kepada hewan itu ya. Jadi jangan terus dinaikin, terkadang kita turun gitu ya. Ntar kita naik, ntar kita turun gitu. Ihsanan ilaiha. Kalau zaman sekarang jarang ya, orang udah jarang berinteraksi sama hewan ya. Kalau zaman dulu masih sering ya. Bahkan zaman dulu orang kalau berangkat haji umumnya naik hewan gitu. Lalu kemudian yang ketujuh, an yataqarraba bi iraqati damin. Yaitu yang ketujuh adabnya adalah kita bertaqarrub dengan mengalirkan darah ya. Jadi salah satu cara orang bertaqarrub kepada Allah adalah dengan cara apa? Mengalirkan darah. Jadi sinilah ulama mengatakan ibadah yang paling afdol di hari raya Idul Adha adalah apa? Mengalirkan darah. Iraqatud damin. Digambarkannya dengan apa tuh? Memotong hewan sembelihan, dan disunahkannya hewan ternak ya, gitu. Makanya orang yang nggak mampu untuk melakukan kurban, maka dibolehkan memotong ayam. Yang penting apa tuh? Menumpahkan darah gitu. Cuman jangan orang ya. Ya, hari Idul Adha perang di tawuran ya. Ya, ibadah yang paling afdal menumpahkan darah, bukan itu ya. Wa illam yakun wajiban alaih, meskipun tidak wajib baginya ya, disunahkan tuh. Wa yajtahid an yakuna min saminin na'am, dan bersungguh-sungguhlah ia untuk mendapatkan hewan yang gemuk. Kalau bisa tuh hewan yang gemuk, makin gemuk makin bagus ya. Wa nafisihi, hewan yang paling berharga, yang mahal ya, yang mahal, yang gemuk. Wal yakul minhu, dan makanlah dari hewan sembelihan itu, in kana tatawuan, kalau menyembelihnya bukan menyembelih yang wajib.
Kalau nyembelih nazar nggak boleh dimakan. Kalau nyembelihnya sunnah boleh. Ya. Ntar aneh kalau lulus, aneh pengen nyembelih ya sapi misalnya, ayam kambing. Nah itu sembelihan itu dianggap apa tuh? Dianggap nazar ya. Kalau diucapkan nazar dianggap nazar. Nah ketika dinazarkan tidak boleh apa tuh? Tidak boleh dimakan. Walaisal maksud al-lahma, dan yang dimaksudkan menyembelih itu bukan dagingnya ya. Jadi kalau kita ibadah Idul Adha itu, jangan tujuan kita semata-mata mencari daging, tapi tujuan kita apa tuh? Innamal maqsudu tazkiyatun nafas wa tathiruha an sifatil bukhli. Yang dimaksud tujuannya ketika kita berkorban itu adalah mensucikan jiwa dan membersihkannya dari sifat pelit ya. Jadi ngilangin sifat pelit itu. Makanya ya dianjurkan sekali itu ya orang yang ya berada di bulan haji menyembelih hewan ya. Bukan untuk nyari daging doang. Bukan yang nggak boleh nyari daging, boleh. Cuman tujuan utama jangan nyari daging gitu ya. Jadi kita berkorban ya. Ya ada orang nyumbang kagak tusuk sate disiapin. Ya, bukan yang nggak boleh, bukan ya. Tuh. Duit ada gitu ya. Buat beli tusuk sate, beli kambing kagak, padahal mampu tuh. Nah ini namanya udah salah ya. Tuh, nggak bersyukur dengan nikmat Allah. Wa tazyinuha bi jamali ta'azzum lillah, dan kita menghiasi jiwa kita dengan apa? Dengan pengagungan. Nah, bagaimana cara mengagungkan Allah? Ya tadi, agungkan apa yang diagungkan Allah. Syiar Allah di bulan haji ya haji. Syiar Allah di hari Idul Adha ya motong hewan Idul Adha. Ya, sembelih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Tidak akan ya sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. Allah nggak terima itu. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang Allah terima adalah takwa, ya ini ikhlasnya. Ya takwa di situ maknanya apa? Ikhlasnya. Allah nggak terima dagingnya, Allah nggak terima darahnya. Yang Allah terima ikhlasnya, tuh ya. Apa maksudnya? Ya beribadah murni karena Allah gitu. Ya. Emang ada ya emang orang yang ketika Idul Adha girang. Kenapa? Satu, dia dagang kambing girang. Dia jagal girang ya. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Cuman niatnya jangan itu doang gitu. Alhamdulillah istiqomah ya Mas. Istiqomah ya. Kita ngajar istiqomah. Itu namanya istiqomah ya. Ya jelas ya. Sah nggak orang kalau korban nyari dagingnya? Ya sah. Cuman jangan itu doang ya. Kata ulama, kalau kita beribadah ya, pastikan nomor satunya lillahi ta'ala gitu. Pastikan nomor satunya lillahi ta'ala. Nomor duanya terserah dah mau apa gitu. Tapi nomor satunya lillahi ta'ala. Yang paling bagus udah satu aja dah lillahi ta'ala gitu. Enggak ada yang lain. La syarikalah. Nah ya semua ini. An yakuna thayyiban nafsi bima anfaqahu min nafaqah wa hadyin wa bima asabahu min khusranin aw musibatin. Hendaknya seseorang yang berangkat haji itu punya hati yang bagus, thayyiban nafs ya. Dia punya hati yang bagus, bima anfaqahu, dengan apa yang diinfakkan. Jadi kalau kita nanti di sono, kita nih ngasih sesuatu harus hatinya bagus, tuh ya, jangan suuzon sama orang, tuh ya. Kadang ada orang nyesel ya, pakai sedekah lagi tadi, jangan ya, keluarin. Ya karena memang yang namanya di sana itu kadang-kadang ya ada aja oknum kan gitu, ya ada aja oknum ya gitu. Ya, lagi pengen keliling Ka'bah. Tiba-tiba ada orang nawarin, ya, ayo kita nyium Hajar Aswad. Ya pas udah nyium Hajar Aswad, dapat nyium Hajar Aswad, setelah nyium Hajar Aswad dimintain, buat jajan nih Pak nih.
Nah, berapa? Ya, $100. Berapa itu? 1,5 juta gitu. Ya. Ya udah, keluarin gitu. Jangan nyesal, jangan pakai guru tuh gitu. Ya. Kan dibantuin tadi, emang begitu ya. Jadi ada sebagian oknum mereka ngebantuin kita buat nyium Hajar Aswad tapi nanti minta bayaran. Oknum itu. Ya. Jadi kalau kita udah sedekah di sana jangan sampai kita punya hati yang sempit kita. Ya. Udah ikhlas ya udah. Wa bima asabahu min khusran juga sama, kita harus luas hati kita, bersih hati kita. Kalau ya kita ketimpa khusron, kerugian, musibah, ya, kena musibah tuh. Ya. Jangan gerutu. Ya, mau baik, mau nggak baik, pasti baik gitu ya. Dapat baik, nggak baik pasti baik udah. Fi malin, baik pada badan, pada harta, au badanin, atau pada badan. In asabahu dzalik, kalau dia tertimpa itu, gitu ya. Ada orang nyiapin oleh-oleh di kopernya salah naruh. Ya. Syekh Buti itu cerita beliau tentang orang tuanya berangkat pergi haji, beli oleh-oleh, ya, ditaruh di perahu, di kapal, salah kapal. Ya udah khair. Ya. Gitu. Ya syukur-syukur ya dirinya masih balik, yang penting orangnya gitu. Oleh-oleh nggak apa-apa, nggak balik tuh ya. Jelas tuh ya. Jadi hati-hati kita ya di tanah haram tuh ya. Falahu bikulli adan, maka ya dia mendapatkan ya pahala bikulli adan dengan setiap gangguan, ihtamalahu yang dia sabarin, wa khusronin dan kerugian, asobahu yang dia derita, sawabun dapat pahala tiap-tiap apapun yang didapetin, gede lagi pahalanya ya. Gitu. Jadi ya kalau buat orang kita doang sih, kalau orang sono mah enggak ya, aneh tuh. Kalau buat orang sono enggak ya, orang sono maksiat nyolong nyopet di sono gitu, enggak masalah. Kalau orang kita ya masalah ya. Apa itu ya, aneh ya. Orang sini nih ke sono gitu, jangankan maksiat, di dalam hati aja nggak enak perasaannya ya. Ada orang nih dia nyium bau nggak enak, bau busuk nih begitu, bau busuk nih, sepanjang dia umroh bau busuk semua, padahal cuma gerutu, bau busuk nih gitu, sepanjang umroh nyium bau busuk. Tapi yang uniknya orang sono enggak, ya orang sono enggak, dia maksiat, dia berzina, dia apa, santai-santai aja ya. Bahkan ada sopir taksi, suami istri nih di belakang numpang itu. Nah pas suaminya turun, istrinya kan masih di mobil, dibawa kabur sama tuh orang Arab, nggak tahu kemana jasadnya gitu sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa ya. Nah itu namanya gurur, tertipu ya. Sama kayak kita ya. Kita kan maksiat nih, kata kita nggak apa-apa kan ya, gitu. Itu namanya apa? Gurur ya. Nggak ada maksiat yang tidak ada konsekuensinya. Setiap tindak tanduk kita pasti ada konsekuensinya, gitu. Nah cuman tadi ya kalau orang sono emang ditunda sama Allah. Orang kita nggak dibalas, yang jelek dibalas langsung, begitupun apa tuh yang cakep tuh. Kalau ente ke sono pergi haji umroh, ente ngucapin kalimat-kalimat baik di sono, langsung kabul gitu. Mana hati-hati ngomongnya, jangan salah ya. Semoga kawin lagi ya. Cepat dikabul di sono gitu. Komeng ya, Bang Komeng tuh berdoa ya, minta anak 3 kali nyebut anaknya 3 gitu. Karena doanya gitu doang gitu. Subhanallah. Fala yadhi'u minhu syai'un indallah, maka tidak ada yang sia-sia sedikit pun di sisi Allah, nggak ada. Ya antum kena paku, kena duri, kegigit semut sakit, ente sabar, dapat pahala. Sekecil digigit semut dapat pahala. Udah apalagi di sono. Ya, pahala yang antum dapat berlipat ganda. Wa yuqalu min alamati qabulil haji tarku ma kana alaihi minal ma'asi. Nah, kalau udah pulang
di antara ciri orang yang diterima hajinya tarku makana alaihi minal ma'asi, dia meninggalkan segala apapun dosa yang dia kerjakan dari maksiat tuh ya. Tinggalin tuh. Ya, ada orang pulang haji ninggalin maksiat. Nah, itu tanda di hajinya diterima. Ya. Kalau umumnya kita fokusnya ngerjain ibadah. Kita lupa tuh bahwa ibadah yang kita kerjain belum tentu diterima tuh ya. Makanya yang ditakutkan oleh orang-orang sholihin bukannya nggak bisa beramal, tapi takut tidak diterima amalannya. Apalagi cirinya wa an yatabaddala bi ikhwanihil battalin ikhwanan sholihin. Ciri yang kedua, dia ganti teman-temannya yang battalin, yang nganggur, yang nggak ada kerjaannya, yang malas, dengan ikhwanan sholihin, dengan saudara-saudara yang soleh tuh. Ya, diganti temannya. Beda-beda circle lagi udah. Tuh ciri orang diterima hajinya, ninggalin maksiat. Yang kedua, mengganti teman-temannya yang jahat dengan teman-teman yang soleh. Wa bimajalisil lahwi wal ghaflati, dan juga mengganti majlisnya yang lahwi penuh dengan kesia-siaan dan ghaflah dengan majelis zikir dan majelis yaqظah, majelis yang penuh dengan kesadaran. Jelas tuh ya. Nah, jadi ada cirinya tanda orang diterima amal gitu. Kayak sholat, kita sholat, ngerjain sholat, diterima nggak sholat kita? Ada cirinya. Apa cirinya orang diterima sholatnya? Tanha anil fahsya wal munkar, meninggalkan keji dan munkar. Jadi kalau ibadah itu semua ada ciri-cirinya kalau diterima sama Allah. Ya. Puasa, ciri-cirinya apa orang bisa diterima pahala ibadah puasanya? Meninggalkan hawa nafsu. Tuh, ciri-cirinya tuh. Semua ya, ngaji juga sama. Ciri-ciri orang belajar diterima ilmunya, manfaat ilmunya, ya kepake, diamalkan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada baginya balasan kecuali sorga. Tuh ya. Fakilah, maka ditanya Rasulullah, emang haji yang mabrur gimana ya Rasul? Tuh, ya. Kan Rasul bilang haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali sorga. Sahabat tanya, emang haji yang mabrur gimana? Faqala thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Ciri haji yang mabrur, kalau dia itu pergi haji, dia itu perbagus kalamnya dan dia itu perbanyak ngasih makanan buat orang. Makanya kalau kita lagi pergi haji tuh siapin bekal buat kita dan juga bekal buat sedekah kita. Mumpung lagi di tanah suci gitu. Ya. Jadi jangan sekedar kita ya buat ngabisin buat oleh-oleh doang, jangan ya. Dan juga kita nih sebagai orang yang ditinggalin jangan minta oleh-oleh gitu. Ini aneh-aneh ya. Orang jalan capek kan ya. Pakai modal, pakai bekal, pulang dipalak. Dipalak apa itu? Oleh-oleh. Gitu ya. Nah, jadi jangan ya. Kita kalau ada orang pulang umroh mintanya apa tuh? Doa udah gitu. Kalau air zam-zam gimana? Ya sama juga, nggak usah. Kalau dibagi minum, kalau enggak ya udah. Apalagi nyari sorban, sorban, sorban. Ya, jangan jadi mental pengemis ya. Kalau orang pulang umroh minta apa tuh? Doanya. Bahkan kalau bisa sebelum nyampe rumah tuh, belum nyampe rumah, belum masuk pintu rumah, minta doa dulu. Itu malaikat masih ngikutin itu. Ya, malaikat masih ngiringin dia, belum sampai rumah tuh minta doa. Baru pulang dari pondok gede tuh, ya kan? Belum sampai mobil minta doa tuh. Ntar pulang belum sampai rumah minta doa lagi. Minta doa, doanya jangan yang remeh-remeh. Doa ini biar kaya jangan, nggak usah didoain itu mah. Ya. Minta doa juga satu, pertama biar bisa berangkat ke sana juga. Yang kedua ya minta keberkahan tuh ya. Kalau harta banyak nggak berkah buat apa gitu ya. Puyang-puyangin doang. 300 triliun kita beliin lontong gitu. Gak ada manfaat ya. Udah jangan kita
minta selain daripada keberkahan. Ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tuh mintanya berkah ya gitu. Bukan minta kenyang ya. Kenyang belum tentu berkah, tapi berkah insya Allah udah pasti kenyang. Tuh ya. Pembahasan kita selesai bab tentang masalah haji. Mudah-mudahan dengan selesainya bab haji Allah undang kita ke Baitullah Haram. Allah berikan kita rezeki biar bisa pergi haji umrah dan juga mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah-ibadah yang lain di kota suci sana. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka